Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang saya muliakan, alhamdulillah di malam ini dengan hujan agak rintik-rintik kita bisa berjumpa lagi di dalam pengkajian kitab Faslul Maqal fi Taqriri ma baina syariah wal hikmah minal ittisal. Makalah penentu tentang yang menetapkan relasi antara syariat dan filsafat yang ditulis oleh Ibn Rushd, ya. Namanya siapa kemarin? Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, ya. Oke. Kedengeran nggak yang ini? Oke. Sebagaimana biasanya di pesantren, resamnya kan kita Fatihah dulu, ya. Kita hadiahkan Fatihah pertama kepada mu'alif kitab ini, yaitu Ibn Rushd. Fatihah yang kedua untuk guru kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid, serta seluruh keluarganya, istri beliau, anak-anak beliau, dzurriyyah Kiai Hasyim Asy'ari. Juga untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, pengarang kitab atau buku, artikel apapun yang telah kita baca. Juga untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita semuanya, keturunan kita kelak, juga kakak-kakak maupun adik-adik kita, saudara-saudari kita, teman-teman kita, semua orang yang mengenal kita dengan baik. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan yang lalu kita sampai di argumen yang nomor 4. Kalian seharusnya megang. Hari ini seharusnya kita langsung ke yang 5, ya. Yang 5, tapi agar nyambung maka kita baca yang keempat dulu, ya. Saya akan terangkan biar lebih nyambung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimallahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini. Amin. Wa idza tuqurrira, apabila telah ditetapkan. Halaman 87, Mbak. Ya. Ketemu enggak? Wa idza tuqurrira, apabila telah ditetapkan anna syar'a, bahwa syariat Islam qad aujaba, telah mewajibkan an-nadhara, apa kemarin? At-tafakkur, at-ta'ammul, berpikir, bil akli, dengan akal, fil mawjudat, tentang segala yang ada, wa i'tibaroha, wa aujaba i'tibaroha, dan syariat juga mewajibkan untuk beriktibar. Wa kanal i'tibaru, dan ada apa i'tibar, laisa, bukanlah syai'an, sesuatu, aktaro, yang lebih, min istimbatil majhul, daripada menyimpulkan sesuatu yang tidak diketahui, minal maklum, dari sesuatu yang diketahui, wa istikhrajihi, dan mengeluarkan al majhul, sesuatu yang belum diketahui, minhu, minal maklum, dari yang diketahui, wa hadha wal qiyas, itu adalah qiyas. Atau bil qiyasi, dengan qiyas. Fawajibun, ini jawab, ya. Jawab dari apa? Dari idza, ya.
faidatu qurra fawajaba gitu ya, fawajibun, maka wajib apa? An naj'ala, agar sekiranya kita menjadikan nadrona, cara berpikir kita, fil maujudat, tentang segala yang ada, bil qiyasil aqli, dengan qiyas rasional. Kemarin kita sudah bahas ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu jelas mengharuskan kita untuk berpikir dengan rasio dan melakukan iktibar ya. Afala taqilun, afala yang duruna ilal ibil, dan seterusnya. Dan fa'tabiru ya ulil absor gitu kan. Itu semua menunjukkan bahwa nazar, berpikir, itu wajib secara syariat. Kita semua diwajibkan untuk berpikir dan mentadaburi alam semesta oleh diwajibkan oleh syariat Islam. Iktibar itu apa? Kemarin kita sudah bahas juga, menyimpulkan sesuatu yang tidak diketahui berdasarkan sesuatu yang telah diketahui. Jadi kita kan kadang nggak tahu sesuatu. Bagaimana agar kita tahu sesuatu yang belum kita ketahui? Maka kita mengacu kepada yang sudah kita ketahui. Misalnya apa? Misalnya gini, kita tahu bahwa, misalnya gini, kita nggak tahu nih, apa ya misalnya, bahwa seseorang ini butuh apa misalnya gitu ya. Atau sebenarnya sederhana gini aja. Contohnya adalah yang kita ketahui adalah manusia yang hidup itu perlu oksigen, benar nggak? Ya kan? Ya. Okay. Mas Faik butuh oksigen kan? Ya, Pak. Kirain karena sakit pakainya knalpot kan? Ya kan? Butuh oksigen. Semua manusia yang hidup perlu oksigen. Faik ini sepertinya manusia. Yakin ya? Dia manusia kan? Maka bisa dipastikan dia perlu oksigen. Gitu loh. Jadi kita mendasarkan sesuatu yang belum kita ketahui berdasarkan sesuatu yang kita ketahui, ya kan? Atau contoh-contoh yang biasa kita pelajari di logika kan, semua manusia mati, Sokrates manusia, jadi Sokrates mati kan gitu, manusia mati, oke, itu kan? Nah, kalau secara syariat itu berpikir itu wajib, maka apa? Memikirkan segala yang ada dengan kias rasional jadi wajib. Ini kalau di usul fikih apa? Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi bahwa wajib, ya kan? Ma sesuatu, la yatimmu tidak sempurna, al-wajibu sesuatu yang wajib, illa bihi kecuali dengan ma, bahwa maka ma tadi wajibun, wajib. Suatu hal yang wajib. Tapi yang wajib ini tidak bisa terpenuhi kalau tidak ada sesuatu yang lain. Ya, A wajib. Tapi A ini tidak sempurna kalau tidak ada B. B ini jadi wajib nggak? Wajib. Contohnya apa misalnya? Sholat. Ya kan? Sholat wajib. Tapi sholat kan nggak bisa kalau kita nggak bersuci. Ya kan? Kalau punya hadas besar berarti kita harus mandi besar. Kalau nggak punya hadas besar berarti kalau nggak wudhu. Ya, kalau tidak tayamum, ya kan? Tadi wudhu, tayamum itu jadi wajib. Nah ini sama. Memikirkan segala yang ada di Al-Quran disebutkan itu wajib. Ya, fa'tabir semuanya al-amr dan ini lil wujud. Maka cara untuk berpikir yang benar menjadi wajib. Dan dalam hal ini adalah apa? Al-qiyas al-aqli, qiyas rasional. Kita lanjutkan. Yang kelima yang belum kita bahas kemarin. Wabayinun, dan jelas. Anna, bahwa hadan nahwa minan nadari. Tipe atau contoh dari cara berpikir ini alladhi yang da'a menyeru ilaihi kepada an-nadar apa asyarat. Cara berpikir yang diseru oleh syariat ini itu jelas wa hatta alaihi dan dianjurkan oleh syariat
itu huwa atammu anwa'in nadar bi atami anwa'il qiyas. Cara berpikir yang paling sempurna dengan cara kias yang paling sempurna. Wahua, apa itu anwa'u atamu anwa'il qiyas? Apa itu cara kias yang paling sempurna? Al-musamma burhan, yang disebut dengan burhan. Burhan itu arti literalnya adalah argumentasi. Sementara kita artikan burhan argumentasi saja. Argumen yang kelima ini maksudnya apa? Begini, kalau cara berpikir gini, runutannya gini. Berpikir rasional itu wajib. Ya, satu. Kedua, berpikir yang rasional itu membutuhkan cara berpikir yang rasional. Sehingga cara berpikir yang rasional jadi wajib. Ketiga, ada banyak cara berpikir rasional. Dan yang paling sempurna apa? Burhan. Burhan itu nanti kita artikan metode berpikir demonstratif. Itu jadi wajib juga. Ya, rentetan itu. Jadi semakin dia sempurna, semakin bagus. Ya, nanti akan ketemu nih. Wa idza kana syar'u, dan apabila ada apa syariat qad hatta telah menganjurkan ala ma'rifatillah, untuk mengetahui Tuhan, wasairi maujudatihi, dan semua yang ada yang diciptakan oleh Tuhan, bil burhan, dengan argumentasi. Ya. Kalau Tuhan mendorong kita untuk mengetahui Tuhan, syariat mendorong kita untuk mengetahui Tuhan dan mengetahui segalanya dengan metode berpikir yang paling sempurna, yang dalam hal ini adalah burhan atau metode demonstratif. Wa kana minal afdol, maka ada yang paling utama, aul amrid doruri, atau perkara yang niscaya, liman, bagi seseorang, aroda, yang ingin, siapa man, ayya'lamallah tabaraka wa ta'ala, untuk mengetahui Tuhan, wasairul maujudat, dan seluruh yang ada, bil burhani, dengan argumentasi, ayyataqaddama, maka seyogyanya dia maju, belajar dulu, awalan, terlebih dahulu, faya'lama, maka dia tahu anwa al-barahin, beragam argumentasi, wasyurutoha, dan syarat-syaratnya. Begini, ini memang namanya juga buku filsafat ya. Buku filsafat itu argumen 1, argumen 2, argumen 3 terus untuk. Tapi ini sebenarnya kita sedang belajar berlogika. Karena persoalan awalnya itu Mbak, yang mungkin di video nonton mungkin ya, bahwa sebenarnya itu berfilsafat tuh boleh atau tidak, ya? Boleh, wajib, sunnah, kan 5 ya, mubah, sunnah atau wajib, makruh atau haram. Ternyata yang namanya berfilsafat kan memikirkan segala yang ada. Di Al-Quran ada anjuran itu kan, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, dan seterusnya. Artinya makruh dan haram runtuh. Bukan sekedar mubah berarti, tapi apa? Karena ada anjuran berarti kalau nggak sunnah maka wajib. Tapi kemudian ini tidak hanya karena begini, kita semua kan berpikir, benar kan? Kita dikasih akal. Artinya khitab untuk fakta biru, ya ulil absor, ya untuk semua, sejauh kita berpikir, maka sebenarnya kita diharuskan untuk tadi mengkaji segala yang ada. Maka dari situ wajib. Nah, itu satu. Kalau wajib maka apa? Perlu metode berpikir yang rasional, jadi wajib. Metode berpikir rasional ada banyak. Yang paling kuat versi Aristotelian, dalam hal ini Ibn Rushd adalah Aristotelian, yang paling kuat adalah burhan, demonstrasi. Maka burhan juga wajib. Kalau berpikir demonstratif itu wajib, berarti apa? Ya kita wajib belajar juga. Ini pernyataan bahwa belajar logika itu wajib. Ya, belajar logika itu wajib. Nah,
Karena tadi prinsip dasarnya ini walaupun tidak ditulis di malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Nah, itu. Oke. Apa yang kemungkinan diketahui dengan kita belajar itu? Wa bimada yukhaliful qiyasul burhani. Agar orang tahu dengan apa yukhalifu berbeda al qiyas al burhani, qiyas demonstratif. Nah, sekarang kita artikan qiyas al burhani apa? Qiyas demonstratif, ya. Al qiyas al jadali, qiyas dialektik, ya. Tadi burhan saya artikan argumentasi. Sekarang karena sudah mulai ada banyak nih, nanti saya jelaskan satu-satu. Apa bedanya qiyas burhani dan qiyas jadali? Hari ini kita agak serius sedikit, apa ya? Tapi nanti kita akan bercanda-bercanda lah. Karena ini udah mulai masuk logika, ya. Wal qiyas al khitabi, wal qiyas al khitabi. Bagaimana qiyas demonstratif berbeda dengan qiyas retoris. Khitabi artinya apa? Retoris. Tadi burhani apa? Demonstratif. Jadali dialektis. Nanti saya jelaskan habis ini. Kemudian khitabi apa? Retoris, retorika. Kirain teroris. Wal qiyas al maghaliti dan qiyas sofistik. Aduh, kamu orang filsafat nggak tahu masa sofis. Oh iya Pak. Ya, oke. Kalau saya nggak tahu aja Pak. Iya, ya. Tapi setelah ini nggak tahu belajar. Aduh. Ya kan? Ya. Oke. Sofia Lajuba Pak. Oke, saya jelaskan satu-satu. Qiyas burhani itu apa? Itu yang paling tinggi itu. Qiyas burhani itu adalah pernyataan argumentasi yang didasarkan dengan premis meyakinkan. Aqawil ya'tamidu ala al-muqaddimah al-yakiniyah. Ya. Argumen, kalian tahu argumen ya? Cara berpikir dulu. Kalian mengungkapkan alasan, tapi dasarnya pernyataan Anda harus meyakinkan. Itu baru burhani. Contoh yang tadi, ya, bahwa kita yakin di kita semua nih, semua manusia itu butuh oksigen. Ketika ketemu bahwa Farabi adalah manusia, bisa dipastikan dia butuh oksigen, ya kan? Kurang oksigen dikit, apa akibatnya? Dehidrasi. Oh, dehidrasi dulu ya. Apa namanya kan blackout? You know blackout apa namanya? Pingsan. Ya kan? Misalnya gini loh, ruangan terlalu sempit, kemudian orang banyak, itu kan kemungkinan banyak yang pingsan kan? Pingsan atau bisa mati. Ya, apa lah itu istilahnya, bukan dehidrasi itu. Dehidrasi kurang air, hipotermia kedinginan. Nah, ini berarti belum minum. Ketahuan. Kita minum dulu lah. Degradasi jadi. Oke. Ini apa? Qiyas burhani apa? Argumentasi yang berdasarkan tesis atau pernyataan yang meyakinkan. Kata kuncinya itu, apa namanya? Yakinnya. Ya, hal yang meyakinkan. Apa yang meyakinkan banyak kan? Misalnya rumus-rumus matematika itu jadi yakinnya semua. Jadi matematika itu sebenarnya bagian dari burhani. Ya, yang jelas meyakinkan. Oke. Nah, kalau al-jadali apa? Atau dialektika. Dialektika itu debat. Ya. Apa itu? Qiyas jadali. Qiyas jadali adalah argumentasi yang didasarkan pada premis-premis yang populer. Yang sifatnya doniyah. Disangka benar. Ya. Premis, kalian perlu, karena ini logika, kalian tahu ya, premis tahu ya. Kalau bahasa Arabnya kalian mungkin belajar logika muqaddimah, ya muqaddimah. Itu bukan, jangan diartikan dengan permulaan, bukan. Tapi artinya kalau di logika, muqaddimah artinya apa? Premis. Ya. Itu kalau di stand up comedy juga ada istilah premis kan. Premis itu adalah pernyataan dasar, yang dari situlah kita sampai kesimpulan. Nah, jadali dialektika itu dasarnya pada muqaddimat dhonniyah.
premis-premis yang sifatnya disangka saja, ya, disangka benar, tapi tidak meyakinkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya apa ya? Gini, PKB didirikan oleh tokoh-tokoh NU, benar nggak? Iya. Kan? Tapi apakah semua orang NU noblos PKB? Enggak juga. Belum tentu, ya kan? Kalau kemudian Zainul Ma'arif adalah orang PKB, jadi Zainul Ma'arif noblos PKB? Enggak tentu. Belum tentu. Itu dunia aja. Sepertinya si PKB, gitu kan? Sepertinya saja. Itu contoh yang apa? Kias Jadali. Jadali. Dan Jadali itu biasanya nanti kita akan ketemu di sini. Itu cara berpikir yang apa namanya? Ya, pemikiran yang dicari Jadali itu bukan kebenaran. Seringkali yang dicari itu hanya kemenangan. Ya, ini kita akan ketemu. Ini. Kalau Burhani yang dicari kebenaran. Kita berargumentasi, tapi yang kita jadikan tujuan utama adalah kebenaran. Apakah kebenaran itu di diri kita atau di lawan kita? Nggak penting. Itu kalau Burhani, berpikir Burhani. Ya, mungkin saya mengungkapkan pernyataan, kemudian Mas Fahad, ya benar, Mas Fahad juga mengungkapkan sesuatu. Tapi kalau orang yang berpikirnya argumentasinya Burhani, itu yang penting benar, Mas Fahad mungkin lebih muda dari saya, pendidikan lebih tinggi saya, tapi kemudian ternyata Mas Fahad benar. Kalau orang berpikiran Burhani, walaupun saya lebih tua, pendidikan lebih tinggi, saya akan terima. Itu yang Burhani. Kalau Jadali nanti tidak. Yang penting apa? Menang. Ini apa? Saya latahnya bagus ya. Nalai kan? Bukan iyalah, Mas. Tajun latahnya ayam-ayam. Iya. Jika suka lihat di TV kan, kita ada debat kan, itu nggak mungkin Burhani. Pasti Jadali. Jadali itu yang penting menang. Ya, di pengadilan itu juga sebagian adalah argumennya Jadali. Masyhur-masyhur aja. Karena kalau misalnya kemudian kebenarannya apalah ini mah diskusi filsafat, agama, gitu, itu Burhan. Nah, Jadali yang penting menang. Puasnya adalah di kemenangan, gitu. Wah, gue bisa debat dia, kalah dia, gitu. Padahal sebenarnya yang didebat benar, yang kita omongkan salah, gitu, ya. Ada kias khitobi. Apa tadi? Khitobi? Retorika. Ya. Retorika itu, ya, kias khitobi adalah argumentasi yang didasarkan pada premis-premis yang persuasif, membujuk, ya, menyenangkan saja. Yang penting menyenangkan. Benar atau salah, nggak penting. Yang penting apa? Senang. Jamaah, jamaah. Ngomong apa aja, yang penting senang orang. Bener ya, gitu. Ya. Ibu-ibu, sholat ya, kalau nggak masuk neraka, ya. Gitu. Itu untuk bicara dengan orang awam lebih enak kita diam. Tidak so mendalam kayak kita berpikir Burhani, tidak. Juga tidak ngotot kayak kita pakai kias Jadali. Yang penting senang. Contohnya apa? Iklan-iklan sehari-hari kita nonton di TV itu kias khitobi. Semuanya. Tidak akan dicari kebenarannya. Yang penting orang senang. Misalnya apa? Rokok. Nggak ada lu, nggak rame. Oh ya, ada iklan ngerokok gitu kan? Ini saya ngomong dari tadi, kalian mungkin bisa jadi ketawa-ketawa itu. Tapi kita nggak ngerokok-rokok itu kan? Mungkin nggak kita tetap rame tanpa rokok itu? Mungkin. Artinya kan nggak benar kan? Contoh lain. Ini contoh kias apa? Khitobi. Iklan apa? Sampo. Ya kan? Apa sih? Anggun. Ya kan? Anggun kan rambutnya bagus kan ya? Dari dulu dia emang rambutnya bagus. Putih hitam, panjang, ya kan? Iklannya P kan? Gak apa-apa ya udah.
dia harus bayar ini kan. Kalau nyebut merek. Ya, itu argumennya kan gini. Anggun saja menggunakan P dan rambutnya bagus, ya kan? Kalau Anda ingin rambutnya bagus, maka gunakanlah P, itu, ya kan? Yang jadi pertanyaan adalah, apakah si Anggun itu rambutnya bagus dulu, kemudian menggunakan P, atau sebaliknya, dia menggunakan P, kemudian rambutnya bagus? Yang A atau yang B? Yang A itu tadi, dia rambutnya sudah bagus dari sononya, kemudian dia menggunakan P. Atau yang kedua, ini yang diiklankan yang B kan? Iya. Bahwa ini kalau Anda ingin bagus, maka gunakanlah P. Yang digunakan ini kan? Yang kedua itu. Dan itu contoh dari apa? Qiyas al-khitobi. Yang penting menyenangkan, benar salah nggak penting. Kalah menang nomor sekian. Yang keempat ini al-mughaliti. Ya, qiyas al-mughaliti itu apa kita artikan qiyas apa tadi? Sofistik ya, sofistik. Sofis itu apa namanya? Argumentasi yang berusaha untuk menipu justru. Ya, ini di sini ada keterangan ini. Al-aqawil allati sya'nuha, pernyataan yang kondisinya antuhlito, yang menyalahkan, watudolila, menyesatkan, watul bisa, membuat orang bingung, watuhima, dan membuat delusi, fima laisa bihaqqin annahu haqqun, sesuatu yang sebenarnya tidak benar jadi seolah-olah benar, wa fima huwa haqq, dan sesuatu yang benar annahu laisa bihaq, seolah-olah dia salah. Sing bener jadi salah, sing salah jadi benar. Sering ketemu nggak? Pilpres kemarin banyak kan? Sampai sekarang juga kita nemuin kan? Yang sepertinya orang benar, baik, dicari kesalahannya. Bahkan bukan hanya dicari, dibuat biar seolah-olah dia salah. Sementara yang kasat mata nggak jelas, dibela ya. Untung ini kan udah nggak ada pilpres, saya berani ngomong kayak gini, tapi kita nggak usah nyebut. Anda yang cerdas pasti paham yang saya maksud, ya kan? Jadi tadi, yang benar jadi salah, yang salah jadi seolah-olah benar. Ya, ini memutar balikan fakta. Zaman sekarang kita sebut apa? Post truth kan? Kan di kampus di filsafat belajar kan? Kalau di apa? Di mata kuliah apa Islam dan kemudian kontemporer saya ngajarin itu Islam dan post truth. Tempoh hari saya nulis juga tentang post truth. Apa 5 tesis tentang politik pasca kebenaran. Pasca kebenaran adalah itu. Kebenaran dianggap tidak ada. Kebenaran dianggap hanya sesuai dengan kepentingan. Jadi dari mana itu munculnya? Ini sebenarnya kalau kita runut, paling tidak kalau di logika, dari mulai zaman sofis minimal. Kalau zaman sekarang, itu dipicu antara lain terutama oleh postmodernism dan poststrukturalism. Kalian udah belajar kan? Di jurusan apapun, yang ilmu sosial kan belajar kan? Postmodern, ya kan? Nah, begini loh. Jadi, kalian perlu paling tidak bagi yang basicnya bukan ilmu sosial, zaman sekarang bahkan udah sebenarnya masih postmo juga ya. Jadi ada zaman pramodern, ada zaman modern, dan zaman postmodern. Ya. Atau kalau di filsafat nanti poststrukturalis. Pramodern itu rasional, ya, irasionalitas. Apalah macam-macam lah, klenik-klenik apa itu semua gitu. Ya. Apa Angling Dharma apa semua itu pramodern. Sementara zaman modern, gini, yang pramodern itu kecenderungannya unmanageable, ya, tidak teratur, suka-suka aja. Kerajaan, aturannya ya suka-suka juga. Ya. Sementara zaman modern itu serba teratur, manageable, dan rasional. Modern itu, ciri khasnya gitu.
kayak misalnya kalian masuk kantor, kemudian orang pakai dasi, pakai blazer, ya kan, rapi, kemudian mejanya tertata rapi, itu adalah kantor yang modern, ya. Serba 9 to 5, ya kan, kerja gitu kan, kerja jelas tuh, ngantor jam 9 kurang jam 5, ya kan, pakai fingerprint, nah itu semua itu modern. Postmodern itu kalau jangan ngomong di Indonesia ya, ini kita ngomongnya di Eropa, di Amerika, itu adalah orang-orang yang berpikir udah muak dengan rasionalitas yang terlalu tertib tadi. Maka kemudian dibilang irasionalitas itu juga penting, ya kan? Hal yang agak kacau-kacau sedikit juga nggak masalah gitu. Maka kalau kalian masuk ke kantor-kantor misalnya Google, Facebook, Google salah satunya, itu kan masuk nggak ada meja yang macam-macam gitu. Langsung di situ ada tempat biliar, tenis meja, tapi kantor itu main game, gitu. Suka-suka aja. Kaskus itu kalian kalau masuk ke kantor Kaskus itu, ininya langsung gambar kakus, ya kan? Jadi aneh-aneh orang gitu. Kita masuk ke ruang tamu, itu bukan ruang tamu, langsung dapur gitu kan. Itu arsitektur yang postmodern kayak gitu. Masuk langsung kamar mandi, masuk kamar mandi itu semua itu. Suka-suka mereka. Tapi tetap rasional. Jadi in between postmo itu antara rasionalitas dan irasionalitas. Nah, contohnya apa? Kalau di film nih, kalian anak-anak muda suka film ya? Harry Potter. Nah, kenapa Harry Potter itu laku? Karena orang Eropa udah bosen dengan rasionalitas. Maka yang muncul apa? Sihir, ya kan? Ya kan? Kalau di Indonesia kemudian kita pakai Harry Potter apa jadinya? Ya kan kita udah masih Kolosal. ya kan? Jelek kan? Atau misalnya apa? Twilight itu loh, yang serigala, ya kan? Di Indonesia jadi apa? Ganteng-ganteng serigala. Di dunia dia tonton kan? Di Indonesia ya karena kita belum melewati itu gitu loh. Belum selesai, modernnya belum selesai. Masih kliniknya masih banyak ini. Gitu kan? Masih takut sama dukun, ya kan? Masih takut sama santet gitu kan? Ya gitu lagi. Jadi nah, celakanya sesuatu yang ada di Europe atau Western lah secara umum itu kemudian jadi acuan dunia. Jadi seolah-olah sekarang semua ini semua, kan? Terusnya gitu. Nah, di dalam filsafat postmodern atau poststrukturalis itu tidak ada kebenaran tunggal. Jadi gini loh, kalau zaman modern yang benar adalah yang masuk akal atau yang empiris, ya. Itu dua hal itu. Jadi kebenaran itu imma kebenaran korespondensi atau kebenaran koherensi. Ini kalau kalian belajar epistemologi pasti tahu. Masih lupa? Dulu nggak paham, sekarang lupa apa? Ya. Ini korespondensi itu adalah apa? Kebenaran yang diukur, sesuatu dinyatakan benar apabila bisa ditunjukkan bukti faktualnya. Kebenaran didasarkan pada fakta. Ketika faktanya temu, disitulah maka benar, koresponden antara pernyataan dengan fakta, itu korespondensi. Contohnya misalnya gini, tadi hujan, saya ngomong gitu, dan Anda lihat, apa buktinya? Lihat tadi jalanan basah, kan? Jalanan basah, bisa jadi kan orang guyur aja, tapi seluruhnya masa orang guyur sejalan raya semua ini kan? Warung sila semua diguyur orang rajin amat, nggak mungkin. Itu bukti, itu korespondensi. Artinya yang benar adalah ada fakta. Atau kedua, kebenaran didasarkan pada koherensi rasional. Asalkan masuk akal, itu betul. Ya, koherensi rasional. Saya ngomong bahwa hukum-hukum matematika lah ya, 1 tambah 1 2 dan seterusnya ya. Hukum rumus Pitagoras itu kan sesuatu yang masuk akal ya, asal sesuai rumus Pitagoras maka oke lah itu, ya kan. Ada rumus-rumus tentang berbagai hal.
asalkan sesuai dengan aturan, benarlah itu. Pernyataan asalkan sesuai dengan rumusan rasional masuk akal, betul itu. Nah, postmodern itu menafikan dua hal itu. Kalaupun ada digabung-gabung, kebenaran nggak tunggal. Akibatnya apa? Sebagian akhirnya nggak menganggap ada kebenaran. Misalnya di pengadilan kita ngerasain kan, ya yang benar itu apa istilahnya berani, siapa yang bayar, ya kan? Bapak membela kebenaran bukan membela kebenaran kan? Apa sih, maju tak gentar membela yang bayar. Nah itu tadi. Artinya kebenaran ada di uang, gitu. Ada sebagian gitu kan? Itu tadi. Nah itu ya di Indonesia juga ngalami kita. Akibatnya apa? Akibatnya ini karena membela yang benar, argumen yang kias mogol itu dipakai. Tahu nih kadang kayak misalnya pengacara itu kan tidak semua pengacara hanya membela orang yang benar kan? Kadang apa yang dibela orang yang salah. Itu kan argumen ini pasti dipakai. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ya kan? Ada kayak gitu kan? Kayak tempoh hari ada ibu-ibu nyuri apa gitu kan? Itu dihukum berat dan seterusnya. Nggak hati-hati bisa. Oke, itu mughaliti. Kita lanjut. Wakana dan ada itu al ilmu ya. Pengetahuan tadi yang saya sebutkan tadi 4 itu. La yumkinu dalika itu kita nggak mungkin kan tahu bahwa ada burhani, jadali, khitobi, mughaliti duna ayyataqaddam tanpa kita maju dulu, belajar dulu. Faya'rifu qabla dalika, maka dia tahu sebelum menyatakan tadi mahwal qiyasul mutlak. Apa itu kias yang absolut? Ini tambah lagi. Ya. Mutlak kita artikan absolut. Ini. Ya. Saya ngomong yang tadi macam-macam tadi ada 4 minimal. Ya. Kenapa? Karena saya sebelumnya sudah belajar. Ya. Kalian tidak. Itu semua wajib tuh 4. Kita mengetahui 4-4-nya. Itu kalian tidak, kita semua tidak mungkin mengetahuinya kalau kita tidak maju dulu mempelajarinya. Dan 4 itu hanya bagian dari kias al-mutlak. Apa itu? Ya ini. Wakam anwa'uh. Dan berapa banyak? Kalau di Aristotelian modelnya ada 8. Ya. Ada 8. 8 itu ini Aristotelian versi filsuf-filsuf Arab Islam. Ada 8. Kias itu ada 8. Pertama disebut dengan makula. Ya. Ini kalian catat ini. Ya, abis ini saya tanya, tapi nggak boleh baca. Makulat. Ini ada kok bukunya. Saya bawa nih organonnya Aristotle ya. Di sini ada. Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris lah, maksud saya Jawa. Mau tak gawe ke Indonesia nih. Yang pertama adalah makula atau kalau bahasa Inggrisnya kategorias. Ya, itu membahas tentang term, kata, dan konsep maknanya. Ragam-ragam. Nanti ada kategori berapa misalnya kausalitas dan seterusnya ada di situ. Kedua disebut al-ibarah kalau bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya on interpretation. Membahas tentang proposisi atau kalimat. Jadi gini loh. Kalau ibarah itu membahas kata, makulat itu membahas kata, ibarat itu membahas kalimat. Gampangnya gitu, ya. Kan kata tambah kata jadi kalimat. Nah, kata dibahas di makulat atau kategorias, sementara proposisi-proposisi dibahas di ibarat. Iya, ibarat. Yang ketiga adalah at-tahlilat al-ula atau bahasa Inggrisnya prior analytic. Prior analytic, analisa yang pertama. Saya sudah nulis buku logika, judulnya Logika Komunikasi. Ini saya sebutkan di situ prior analytic atau tahlilat al-ula itu penalaran langsung. Ya. Bagaimana dengan satu kalimat kalian bisa
berdebat, menentukan mana yang benar atau yang salah, dan bisa mengembangkannya. Itu tahlilat. Misalnya kalian bikin oposisi tahu? Bukan oposisi di politik. Nanti kita akan ketemu lah, semoga ya. Paling tidak setelah ini hatam kita ganti kitab logika aja lah, atau nanti suka-suka kalian. Tadi apa? Tahlilat al-ula, ya, logika langsung. Yang keempat, at-tahlilat at-tsaniyah, atau posterior analitik, analisa yang kedua. Itulah yang disebut dengan burhan, demonstrasi. Di buku logika biasanya disebut dengan silogisme, ya, ima silogisme kategoris atau hipotetis, ya. Itu yang berdasarkan pada premis-premis yang meyakinkan tadi. Nomor berapa? 4 ya. Tahlilat at-tsaniyah atau apa? Posterior analitik. Yang kelima ini topik, ya, jadal atau apa? Dialektika, ya. Di bahasa Arabnya jadal, kelima. Bahasa Inggrisnya topika. Yang ke-6, benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang ke-6 itu adalah sufsutoiyah, safsatah atau maghaliti, ya, bahasa Arabnya. Apa itu? Kalau bahasa Inggrisnya sofistika, ya, LNC. Bahasa Indonesianya itu kerancuan berpikir, belajar tentang mana berpikir yang sahih dan benar, mana pemikiran yang keliru dan salah. Yang keenam, sofistika atau apa tadi? Safsatoiyah, ya, ya, muhlatiyah, ya, maghaliti, al-qiyas al-maghaliti. Ketujuh itu ini yang versi Arab, ya. Yang ketujuh itu adalah khitobiyah, ya, al-qiyas al-khitobi tadi, atau retorika. Retorika udah jadi bahasa Indonesia, ya. Kan kita biasanya tahunya apa? Untuk pidato kan? Padahal nggak cukup pidato. Segala cara yang digunakan untuk membujuk, teknik untuk membujuk, itulah retorika. Saya udah nulis juga buku ini, retorika, metode komunikasi publik. Ini karena bagian dari logika, saya nulis juga. Qiyas al-khitobi atau qiyas retorik. Ya. Tadi dengan apa? Dengan argumennya apa? Persuasif. Persuasif itu apa? Menyenangkan. Yang penting ngajak saja. Ya. Ketujuh itu tadi, ya. Yang terakhir adalah al-qiyas asy-sya'ri atau al-mukhayyali. Al-mukhayyal. Ya. Qiyas imajinatif. Ya. Di buku di bukunya Aristotle itu di buku bahasa Inggrisnya poetika. Kalau di bahasa Arab kan asy-syi'r. Ya. Gitu. Nah, 8 itu kalau di kalangan filsuf Islam utamanya Al-Farabi, bukan Al-Farabi ini, ya. Al-Farabi, Abu Nasr Al-Farabi, itu di buku beliau yang berjudul Ihsaul Ulum, 8 tadi diringkas jadi 5 saja. Ya. Yang pertama itu yakiniyah, ya, atau al-qiyas al-yaqini, ya, yang tadi burhani tadi, ya, atau qiyas al-burhani, dia sebutnya adalah al-qiyas al-yaqini, ya. Kemudian kedua al-qiyas ad-dhanni, qiyas yang prasangka, ya. Dhanni itu kan prasangka, atau disebut dengan qiyas jadali, ya. Ini versi Al-Farabi di buku Ihsaul Ulum. Kemudian yang ketiga adalah qiyas mughaliti, ya, atau tadi apa namanya, kalau istilahnya dia muhlatah, ya, safsatah, sofis, ya.
sofistika. Yang keempat, al-qiyas al-muqni'i atau al-qiyas al-khitabi, retoris. Yang kelima barulah al-qiyas al-mukhayyali atau al-qiyas asy'ari. Ya, ada 5. Itu kalau dibahas di buku-buku logika kontemporer, 2 yang terakhir dihapus, tidak masuk ke logika. Ya. Jadi hanya 6 atau hanya 3 aja, ya. Hanya Burhani, Jadali dan Mukhalif. Hanya itu. Ya. Bahkan Jadali itu kadang dikeluarkan. Jadi yang lebih sering dibahas adalah Burhani dan Mukhalif saja. Maka kalau kalian belajar buku-buku logika, itu kan hanya logika yang benar, baru kemudian kerancuan logis. Cuma 2 saja. Debat jarang itu, biasanya di buku yang lain lagi. Ya, dialektika atau perdebatan itu Nah, ini kenapa di filsuf Islam ini 5-5-nya dikaji? 5 ini disebut sebagai sebagai cara berargumentasi. Kalau yang pertama tadi kan kita udah bahas ya, meyakinkan. Kan kita perlu menyatakan sesuatu yang meyakinkan. Tapi kadangkala kita juga perlu berdebat. Berdebat itu bukan hal yang meyakinkan, tapi dengan hal yang dunia, yang populer saja, yang bisa dinyatakan oleh orang, oh sepertinya ini gitu. Tapi ya pasti kalau ketemu sama filsuf itu gak masuk gitu. Kemudian yang mukhaliti itu minimal gini. Kenapa orang belajar logika kok harus juga belajar sofistika? Kenapa? Kenapa kita juga perlu tahu cara berpikir yang rancu? Kenapa? Kenapa kita kok belajar berpikir yang ngaco? Di logika perlu belajar itu juga. Kenapa, Mbak? You know the answer? Mungkin biar nggak penting, Mbak. Biar tahu. Betul. Itu pernyataannya Imam Ghazali. A'rifu syarra la lisyarri. A'rifu, saya tahu asyarra yang buruk, la lisyarri, bukan untuk menjadi buruk, bal litawaqi, tapi untuk menghindari yang buruk. Ya, kita nggak bisa tahu yang salah, kita nggak bisa tahu yang benar kalau nggak tahu yang salah, ya toh? Kita nggak bisa tahu bahwa mbaknya itu cantik, ya kan? Kalau nggak tahu bahwa ini ada yang bluk gitu, tahu nggak? Iya tadi kan, bluk itu bahasa apa lah ya? Kalongan kali Pak. Rozi itu, tarjimnya. Bukannya Lamongan. Tarjimnya dia. Lamongan. Tarjimnya dia. Boleh begitu. Lamongan. Tadi. Kan lawan tak? Iya. Tadi kita tahu benar, ya karena perlu juga kita tahu yang salah itu apa, sehingga kita tahu benar. Itu tadi. Nah ini kenapa mukhalati itu perlu diketahui. Kemudian khitabi tadi kan, kadangkala yang kita hadapi itu bukan kaum intelektual. Tuh. Yang kadang kita hadapi bukan orang yang pengennya berantem kuat-kuatan ini loh, kuat-kuatan lak-lakan ini loh. Kuat-kuatan urat-urat leher, ya kan? Kadang yang ibu-ibu itu kan, jamaah taklimnya ibu-ibu gitu kan. Tapi itu saya pernah ngobrol sama Habib, salah satu Habib muda itu standar kita jadi dai yang bisa lama itu Anda bisa pidato di kalangan ibu-ibu 1 jam dan nggak ngantuk. Ibu-ibunya. Dan itu tantangan tersendiri, ya kan? Kalau ngobrol sama mahasiswa ini kalian ngantuk kan? Saya guyur kan? Coba kalau ibu-ibu susah. Itu tadi. Nah, kenapa kias apa tadi? Kias khitabi jadi penting. Kalau yang kelima contohnya apa? Kias syi'ri itu penting juga. Kias syi'ri itu dengan imajinasi. Ini keterangannya gini. Asy-syi'riyah tuh. Al-aqawil allati turukiba min asya'in sya'nuha an tukhayyila fil amri alladhi fihi al-mukhatabah halan ma aw syai'an afdal aw akhos wa dzalika imma jamalan aw qubhan aw jamalan aw gini. Mengungkapkan sesuatu, argumentasi yang dasarnya adalah imajinasi. Yang dengan imajinasi itu orang akhirnya mikir gitu.
dan kemudian kita bisa mendorong dia ke arah yang kita inginkan. Kalian sebenarnya sehari-hari juga sering dengar kias syairi atau mukhayal gitu, ya kan? Syair-syair lah atau lagu, ya kan? Bagus baik. Ya, lagu apa misalnya? Dan itu pakai kias syairi. Saya nyanyi boleh? Oh boleh Pak, boleh. Masalah gimana masalah? Ada tuh. Lagunya Saya tukang nyanyi makanya. Ini enggak, lagunya Noah itu kan ada tuh. Gini. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Berasa kayak semut. Ini kan Adit jangan ikutan ya, ini lagu buat mantan. Engkau bukan segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Tapi yang ingin saya highlight adalah biar hujan menghapus jejakmu. Hujan, kata kuncinya ini. Kalau saya ngajar sastra juga kan, biasanya gitu. Makna denotatif dari kata hujan apa? Ya, air hujan. Air yang turun dari awan. Air yang turun dari awan, ya kan? Bisa ditentukan nggak bahwa hujan itu terus-terusan? Enggak. Enggak kan? Kadang hujan, kadang tidak, ya kan? Itu makna denotatifnya. Tapi makna konotatifnya kira-kira apa? Ini kan ngomongan, engkau bukan segalaku, engkau bukan tempat menghentikan langkahku. Biar hujan menghapus jejakmu. Kira-kira hujan apa? Dari atas, tidak menentu. Kata kuncinya itu. Apa kira-kira? Biar hujan menghapus jejakmu. Udah utak kan mas? Apa kira-kira apa? Apa mas? Apa? Letak ke mana? Itu geser ke bawah lagi. Tahu soal nggak punya waktu jadi nggak tahu. Biar hujan bisa nasib kan ya, takdir Tuhan kan, biar Tuhanlah yang menghapusmu, biar nasib waktu bisa, ya kan? Waktu kalau tidak menentu sepertinya takdir, tapi itu kan salah satu saja. Ada apa? Syubbiha, ini kalau bahasa ilalnya itu syubbiha apa itu? Syubbiha al mantan apa bukan? Hak takdir disamakan dengan, diseumpamakan dengan hujan, ya kan? Hujan yang dari langit, takdir yang kemudian bisa menghapus segala jejak, semacam itu. Nah itu artinya kan kita itu kias kan? Ini sebenarnya dia ngomongin soal takdir, misalnya gitu kan? Tapi kemudian dia mengungkapkannya dengan hujan. Takdirnya dihapus, yang diungkapkan hanya hujan. Nah itu saya kalau ngajar bikin puisi dan seterusnya, saya nyuruhnya gitu. Udah kamu perasaannya apa, tulis semuanya secara denotatif. Nanti kemudian cari kata-kata kunci yang bisa mewakili kata-kata itu. Kemudian tulisan yang pertama tadi hapus, hanya tulis yang simbol-simbol itu saja, sehingga orang bisa mikir-mikir kemana-mana kan. Nah itu, apa lagu yang itu loh, langit tak mendengar gitu kan, ada juga Noah juga apa sih? Panggilin sahabat. Aku bertanya pada langit tua, langit tak mendengar, ya kan? Bertanya ke langit. Bertanya ke langit. Ada yang pernah kalian ngobrol sama langit? Oh itu Pak. Saya lagi. Ya kan? Ya kan? Aku bertanya pada langit tua. Oke lah, langit tua. Tapi apa kira-kira? Apa? Langit tua, langit tak mendengar. Apa kira-kira langit? Sama otak ya mas? Langit kira-kira apa? Bisa orang tua, bisa juga Tuhan. Dia udah doa tapi nggak dengar gitu.
doanya nggak dikabul, atau dia udah curhat sama orang tuanya nyantai aja, apaan lu gitu kan. Ya tadi, tapi tadi tidak disebutkan orang tua atau Tuhan dalam hal ini, yang diungkapkan adalah langit. Nah, gitu. Oke. Kita sampai selesaikan saja sedikit ya. Udah selesai bukan? Belum? Oh, enggak. Oh iya. Udah sejam belum? Oh, Udah. sampai kitabnya. Wa ma min bukiyasun wa ma min laisa biqiyasin. Nanti kita akan tahu dengan cara belajar tadi apa yang kias, apa yang bukan. Ya kan? Ada yang ngaco juga kan, orang seolah-olah berargumentasi padahal ngaco semua itu. Nah, itu kita baru tahu bahwa ini argumen yang sahih dan tidak itu dengan belajar logika. Wadzalika la yumkinu aidon, itu tidak mungkin juga illa kecuali wa yataqaddam, dan dia maju, artinya belajar dalam hal ini. Fayarifu, maka dia tahu qabla dzalika, sebelum itu azza al qiyas, bagian-bagian dari qiyas. Allati minha turukiba, yang dari situlah dia terbentuk. Akni, yaitu al muqaddimat wa premis-premis dan ragam-ragamnya. Premis itu apa? Premis itu kan dasarnya dari proposisi. Proposisi itu apa? Proposisi dasarnya dari term. Term itu apa? Oh, ini panjang ini. Satu semester minimal kalian. Ya, tapi ini lengkap apa? Kita loncat-loncat ya. Fakot. Nah, ini jawab. Fakot yajibu, maka sungguh. Maka ini kadang-kadang. Tapi maka wajib alal mukmin, bagi orang yang beriman bisyar'i, secara syariat, al-mumtathili, yang menjalankan amrohu, perintah syariat, bin nadhari fil mawjudat, untuk berpikir tentang segala yang ada, ayyataqaddam, agar sekiranya dia maju dalam hal ini belajar, qablan nadhar, sebelum berpikir, fayarifu, maka dia tahu hadhil asya, segala hal tadi, bagian-bagian dari logika, allati tatanazzalu, yang menempati minan nadhar, di pada cara berpikir, manzilatal alat, tempat posisinya sarana-sarana atau alat-alat minal amal, dari pekerjaan. Gini loh. Yang dikatakan adalah nanti dengan belajar logika itu maka kita akan tahu mana yang logis, mana yang tidak logis, mana bagian-bagian. Nah tadi untuk tahu mana yang logis, mana yang tidak, kan kita harus tahu bagian-bagiannya. Karena kita harus tahu bagian-bagiannya dan segala hal tentang logika lagi. Maka apa? Bagi orang yang ingin menjalankan perintah syariat untuk memperhatikan segala yang ada dan berpikir secara rasional, wajib belajar logika. Kenapa? Karena belajar logika dalam hal ini itu bagaikan alat sarana untuk kita bekerja, ya kan? Kita nggak bisa nyangkul tanpa cangkul, ya kan? Sementara cangkul itu suatu hal yang penting, paling tidak sebelum ada traktor sekarang kan? Maka kemudian ya tadi cara menyangkul yang benar jadi wajib juga. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekarang the time for quiz. Oh, iya. Oke, saya punya buku bagus. Saya nggak punya otak saya. Bapak dia. Sudah paten, Pak, santai, Pak. Apa? Sudah paten kan? Jadi santri gue udah. Nggak punya otak. Kuing kita nggak jawab, karena nggak bisa. Iya, tapi masih bungkusan. Ini untuk yang di sini, satu untuk pesantren, satu untuk kalian. Ada 3 lagi untuk yang di online. Oke. Pertanyaannya ojo moco, tutupun botolmu. Oke. Punya otak. Oke. Pertanyaan ya. Apa definisi dari argumentasi dialektik? Qiyas jadali. Acung. Ayo. Argumentasi yang didasarkan pada keyakinan, pada pada firasat, tapi firasat itu merupakan sesuatu yang benar. Kurang nggak Pak? Kurangi 100. Ayo Pak.
Ayo. Jadali ya. Apa? Argumentasi yang didasarkan pada prasangka atau doni dan biasanya tujuannya untuk meraih kemenangan. Oke, good. Namanya siapa? Mbak namanya siapa? Sofia. Ya, Mbak Sofia ini, Mbak. Monggo. Biar juga. Kayak sofistik. Oh ya sofistik. Ya, Sofi. Ini novel tentang Ki Hasyim Asy'ari. Monggo. Terima kasih. Kami. Oke. Diwoco. Oke. Untuk para pemirsa. Soalnya Subscribe. enggak. Aku bukan YouTuber. Oke. Sama ini. Ini hadiahnya ada 3. Jadi nanti cepat-cepatan DM aja di apa namanya? Di Facebook saya atau Facebook pesantren. Pertanyaannya adalah pertanyaan ini. Apa ya? Cepetan ya. Sebutkan 8 logika baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris maupun bahasa Indonesianya yang tadi saya sudah sebut. Ya, 8 logika Aristotelian versi filsuf-filsuf Islam. Bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, dan bahasa Indonesia. Tadi sudah saya sebutkan. Oke, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas apresiasi dan kehadiran teman-teman semua. Insya Allah Senin depan ya kita akan jumpa kembali untuk membahas argumen yang keberapa berarti? Ke-7 ya, 7, 8. 7 dan 8 masih sudah tidak tentang logika yang tadi, tapi logika yang syar'i. Itu saja dari saya. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.